perilaku organisasi, kepribadian, dan nilai. Perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam organisasi. Kepribadian dan nilai merupakan dua faktor penting yang mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Memahami dan mengelola kepribadian serta nilai-nilai karyawan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Definisi kepribadian. Kepribadian adalah pola unik dari pemikiran atau pikiran, emosi, dan perilaku yang mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Kepribadian terbentuk dari berbagai faktor nih. Jadi faktornya itu adalah termasuk genetika, pengalaman hidup, dan pengaruh lingkungan. Kepribadian dapat dibayangkan seperti sebuah blueprint yang menentukan bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak dalam berbagai situasi. Kepribadian merupakan konsep yang kompleks, jadi dengan banyak teori yang mencoba untuk memahaminya. Beberapa teori terkenal meliputi teori trait atau sifat, teori tipe, dan teori psikoanalitik. Lalu ada teori trait fokus pada identifikasi sifat-sifat kepribadian dan yang spesifik. Sementara teori tipe mengelompokkan orang ke dalam kategori berdasarkan kesamaan sifat. Teori psikoanalitik di sisi lain menekankan peran bawah sadar kita dalam membentuk kepribadian kita. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama ada genetik. Jadi itu maksudnya adalah sifat-sifat bawaan kita yang diturunkan dari orang tua kita memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadian kita. Lalu yang kedua adalah lingkungan. Jadi seperti budaya, keluarga, pengalaman hidup seseorang itu bisa berkontribusi pada perkembangan kepribadian. Lalu yang ketiga ada situasi. Maksudnya di sini adalah konteks sosial dan situasi tertentu dapat mempengaruhi ekspresi kepribadian seseorang. Teman-teman kita lihat di sini ya. Di sini ada tipe-tipe kepribadian. Yang pertama ada kepribadian ekstrovert. Jadi orang ekstrovert ini cenderung dia lebih aktif dibanding orang-orang introvert. Orang-orang kayak mereka itu yang punya sifat ekstrovert itu yang saya tahu gampang bergaul ya. Gampang bergaul dan dia walaupun dia karyawan baru atau mahasiswa baru atau siswa baru, dia lebih cenderung suka bersosialisasi dan mencari stimulasi dari luar. Lalu yang kedua ada kepribadian introvert. Jadi introvert ini dia lebih menyukai ketenangan ya, fokus pada diri sendiri, terus dan memproses informasi secara internal. Jadi dia pengennya tuh sendiri aja kalau orang-orang introvert tuh. Terus yang ketiga ada kepribadian campuran. Nah ini termasuk saya ya. Saya soalnya dibilang extrovert nggak extrovert, dibilang introvert juga introvert banget. Orang-orang yang mempunyai kepribadian campuran ini dia menampilkan karakteristik yang ekstrovert dan introvert secara seimbang. Itu ada pentingnya kepribadian dalam organisasi. Yang pertama ada komunikasi. Jadi pentingnya komunikasi ini mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi dan berinteraksi dengan rekan kerja. Lalu ada kepemimpinan. Jadi seseorang yang memiliki jiwa pemimpin dapat mempengaruhi gaya kepemimpinannya dan kemampuannya untuk memotivasi tim atau karyawan di tempat kerja. Lalu ada kerjasama tim. Nah ini menarik nih. Jadi perbedaan kepribadian dapat mempengaruhi dinamika tim dan kemampuan mereka untuk kerjasama secara efektif. Lalu ada definisi nilai. Nilai adalah suatu keyakinan yang melandasi pemikiran kita dan perilaku seseorang. Nilai ini membentuk preferensi, membentuk motivasi, dan pengambilan keputusan individu. Lalu ada sistem nilai. Jadi sistem nilai ini maksudnya adalah setiap orang memiliki sistem nilai yang unik yang merupakan hierarki nilai-nilai yang dipegangnya. Lalu ada yang terakhir nilai-nilai inti. Nilai-nilai inti ini adalah nilai-nilai yang penting bagi seseorang dan seringkali mempengaruhi tindakan dan keputusan mereka. Jadi nilai-nilai ini maksudnya adalah nilai-nilai yang dipunya oleh seseorang
yang nilai tersebut adalah inti dari semuanya untuk mempengaruhi tindakan orang tersebut. Lalu ada klasifikasi nilai. Yang pertama ada nilai etis, jadi ini berkaitan dengan prinsip moral ya, yang menuntut perilaku seperti kejujuran, terus keadilan, dan tanggung jawab. Yang kedua ada nilai sosial, terkait dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi maksudnya ini, nilai sosial ini adalah maksudnya seperti norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Tahu lah ya kita, seperti solidaritas, toleransi, dan keharmonisan. Lalu yang ketiga adalah nilai personal, jadi nilai masing-masing orang gitu, personal. Berfokus pada preferensi, gaya hidup, dan tujuan pribadi individu seperti sukses, kebebasan, dan pertumbuhan diri. Lanjut, ada pembentukan nilai dalam organisasi. Yang pertama ada budaya organisasi. Jadi setiap organisasi itu punya budayanya masing-masing. Misalkan di tempat saya budayanya berbeda dengan yang ada di tempat kerja teman saya. Maksudnya adalah jadi nilai-nilai yang dianut oleh anggota organisasi tersebut. Jadi nilai-nilainya yang beda di antara tempat kerja saya dengan tempat kerja teman saya. Terus lalu yang kedua, sosialisasi. Jadi ini sangat penting nih kalau sosialisasi. Jadi proses di mana karyawan baru mempelajari dan beradaptasi dengan nilai-nilai organisasi. Jadi karyawan baru itu kita tahu lah ya, kalau karyawan baru kan biasanya dia lebih cenderung bisa dibilang layaknya seperti introvert lah. Mungkin nggak introvert banget, cuman kayak mungkin karena masih baru, jadi masih belum mengenal satu sama lain. Ada juga yang ekstrovert, ada. Tapi kebanyakan yang saya tahu, kebanyakan sih introvert ya, baru pertama kali masuk. Tapi kalau udah kalau udah kesananya ekstrovert. Jadi yang ketiga ada keteladanan pemimpin. Perilaku dan sikap pemimpin menjadi contoh dan mempengaruhi nilai-nilai karyawan. Contohnya di tempat saya, pemimpinnya itu bisa dibilang mampu untuk memimpin karyawan bawahannya lah. Jadi kalau saya bilang cukup lah, baik. Keterkaitan kepribadian dan nilai. Yang pertama ada pembentukan nilai. Jadi kepribadian individu ini mempengaruhi pembentukan nilai-nilai yang dianutnya. Maksudnya adalah individu yang mempunyai kepribadian mempengaruhi pembentukan nilai-nilai yang dianutnya. Terus yang kedua, pengaruh timbal balik. Jadi maksudnya adalah nilai-nilai yang dianut juga dapat membentuk kita dan memperkuat kepribadian seseorang. Lalu yang ketiga ada interaksi dalam organisasi. Jadi interaksi atau komunikasi ya maksudnya. Perbedaan kepribadian dan nilai dapat, jadi maksudnya perbedaan kepribadian dan nilai dapat mempengaruhi interaksi dan dinamika dalam organisasi. Implikasi kepribadian dan nilai terhadap perilaku organisasi. Yang pertama ada motivasi karyawan. Jadi seorang pemimpin ya yang memotivasi karyawannya maupun karyawan barunya. Terus yang kedua ada pengambilan keputusan. Jadi setiap karyawan yang bekerja wajib untuk mengambil keputusan. Yang ketiga ada kepuasan kerja. Kesesuaian antara kepribadian, nilai, dan lingkungan kerja berdampak pada kepuasan kerja karyawan. Lalu yang keempat, kinerja organisasi. Kepribadian dan nilai-nilai karyawan yang selaras dengan tujuan organisasi dapat meningkatkan kinerja kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait perilaku dan nilai-nilai dalam suatu organisasi. Sekian, terima kasih.